Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ainun Nikmah, mahasiswa S1 Program Studi PG PAUD Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar pada lembaga PAUD. Nah, jadi bagaimana sih cara kita mengelola lingkungan belajar di kelas secara efektif? Mari kita simak videonya. Oke teman-teman, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengelolaan lingkungan belajar. Nah, jadi pengelolaan lingkungan belajar adalah tingkah laku atau perilaku sang guru untuk dapat menciptakan belajar yang nyaman, menata dan memelihara kondisi kelas, sehingga anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Selanjutnya, mari kita bahas cara efektif menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman di kelas. Kita mulai dari tataan ruang kelasnya dulu ya teman-teman. Yang pertama ada pemilihan meja dan kursi. Meja dan kursi adalah elemen yang tidak boleh terlewatkan dalam menata sebuah ruang kelas. Untuk pemilihan meja dan kursi tidak hanya berdasarkan pada warnanya saja yang bervariasi, tetapi juga harus memikirkan kenyamanan anak-anak agar mereka bisa betah ketika harus duduk dan belajar. Nah, berikut ini akan ditampilkan contoh pemilihan meja dan kursi yang cocok untuk anak PAUD. Jadi seperti ini ya teman-teman. Di sini meja yang digunakan memiliki bentuk yang beragam, ada yang lingkaran, persegi, dan persegi panjang, yang terbuat dari plastik maupun kayu, dilapisi dengan cat berwarna-warni. Nah, untuk meja kursi yang terbuat dari kayu, pastinya sudah memiliki permukaan yang halus dan setiap sudutnya tidak tajam ya teman-teman. Yang kedua ada alas karpet sebagai tempat belajar. Nah, pada setiap ruang kelas, wajib menyediakan karpet atau alas untuk melapisi lantai. Tidak seterusnya kan anak-anak bisa belajar hanya dengan duduk di kursi. Pasti mereka tidak betah. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, guru bisa mengajak anak-anak untuk duduk di karpet dengan posisi yang lebih nyaman bagi mereka. Misalnya, pada jam pelajaran story time, menyanyi, dan sebagainya. Untuk karpet di sini bisa menggunakan alas puzzle seperti di gambar ya teman-teman, atau bisa juga menggunakan karpet biasa, yang mana fungsinya ketika anak terjatuh akibat berlarian, maka tidak terlalu sakit dan mencegah anak terpeleset. Yang ketiga ada tempat penyimpanan atau biasa disebut dengan loker. Nah, ketika suatu kelas dihuni oleh banyak anak, pasti kelas tersebut akan sangat-sangat berantakan kan teman-teman? Maka dari itu, guru mengajarkan betapa pentingnya hidup rapi dengan menaruh barang ke tempat semula atau menaruh barang pribadinya ke loker. Nah, pada gambar ini ada terdapat dua macam jenis loker ya teman-teman. Yang di sebelah kiri terdapat loker tanpa pintu, sedangkan di sebelah kanan terdapat loker disertai pintu yang biasanya loker ini diberi nama masing-masing anak yang ditempel di depan pintu loker agar memudahkan anak untuk mencari barang yang ia simpan. Yang keempat, ada pemilihan warna dinding yang tepat. Nuansa warna pada kelas sangat mempengaruhi suasana belajar loh teman-teman. Terlalu sedikit variasi warna akan membuat suasana kelas tersebut terlihat membosankan dan monoton. Tapi, terlalu banyak warna justru akan membuat perhatian anak menjadi kurang fokus. Nah, jadi pemilihan warna untuk ruang kelas sangat penting ya teman-teman. Berikut ini akan disajikan contoh gambar pemilihan warna untuk ruang kelas. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Untuk pemilihan warna dinding sebaiknya harus menggunakan lebih dari satu warna. Seperti pada gambar berikut,
menggunakan cat dinding berwarna biru muda sebagai warna dasar, warna biru tua dibuat bentuk bergelombang, dan hijau muda pada bagian atas dinding dibuat garis horizontal. Tak lupa, pada langit-langit terdapat beberapa lampu yang dihias dengan bentuk bunga berwarna hijau dan kuning. Wah, lucu sekali ya teman-teman. Yang kelima, ada penataan tempat duduk. Sebenarnya, ada banyak macam posisi tempat duduk yang bisa digunakan di dalam kelas loh teman-teman. Jadi tidak hanya posisi guru di depan, berhadapan dengan tempat duduk anak yang berjajar. Berikut akan disajikan beberapa contoh penataan tempat duduk. Pada gambar ini, disajikan penataan tempat duduk berbentuk U, berbentuk O, posisi berhadapan, dan berbentuk L. Sebaiknya, tempat duduk anak-anak sering dirubah posisi atau formasinya, disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu tidak mengapa ruang kelas anak PAUD itu harus meriah? Ya, betul sekali. Dekorasi ruang kelas yang ramai dan penuh dengan warna memang sengaja dilakukan. Karena dunia anak-anak harus diisi dengan suasana belajar yang menyenangkan, penuh dengan permainan, dan tidak kaku seperti pada tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi seperti SD, SMP, dan SMA. Sebenarnya, masih banyak lagi fasilitas-fasilitas yang perlu diperhatikan dalam mengelola ruang kelas PAUD. Oke, selanjutnya, mari kita menata ruang kelas yang efektif bagi anak PAUD. Nah, di sini sudah ada salah satu contoh ruang kelas PAUD. Kita jabarkan satu persatu ya teman-teman. Pertama, adanya papan tulis yang selalu terletak di depan. Yang kedua, tatanan meja kursi yang teratur. Untuk tatanan tempat duduk, guru bisa mengatur sesuai kebutuhan anak-anak, seperti duduk melingkar, berbentuk U, memanjang, dan lain-lain. Oh iya, untuk ukuran meja dan kursi, menggunakan ukuran yang tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Disesuaikan dengan tinggi badan anak, dan pada setiap sudut meja dan kursi dibuat tumpul atau tidak tajam. Selain itu, warna yang digunakan sebaiknya harus berwarna-warni ya teman-teman. Yang ketiga, ada karpet yang diletakkan di tengah-tengah ruangan. Karpet yang digunakan bisa bermacam-macam bentuk, yaitu lingkaran, persegi, bentuk puzzle, dan sebagainya. Yang pasti dengan bermacam-macam warna ya teman-teman. Yang keempat, adanya loker yang diletakkan di samping kelas. Gunanya untuk menyimpan barang-barang kelas. Sedangkan untuk barang pribadi seperti tas ditaruh pada loker yang diletakkan di bagian belakang kelas. Yang kelima, ada warna dinding yang warna-warni. Warna yang digunakan tidak boleh terlalu mencolok ya teman-teman, karena akan mengganggu konsentrasi anak, dan juga sebaiknya warna dinding menggunakan warna lebih dari satu macam, namun tidak boleh berlebihan. Yang keenam, ada hiasan dinding. Nah, untuk hiasan dinding, biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anak, misalnya gambar hewan, buah, tumbuhan, huruf abjad, hasil karya anak, atau bahkan lukisan-lukisan yang bisa menambah pengetahuan anak. Yang ketujuh, ada hiasan langit-langit, seperti memasang hiasan dari kertas origami berbentuk burung, pesawat, lampion kecil yang dibuat menggantung di langit-langit. Tetapi, jika hiasan dinding sudah terlalu penuh, sebaiknya tidak perlu lagi untuk menambah hiasan pada langit-langit. Nah, jadi seperti itu teman-teman, beberapa cara mengelola lingkungan belajar yang efektif pada ruang kelas PAUD. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton dan memberikan pengetahuan baru, karena di sini kita sama-sama belajar untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan pengucapan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.